Koco Benggolo ini adalah salah satu warisan yang diturunkan kepada anaknya, yaitu Mas Huda dan juga saudara-saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan sore hari ini, sahabat, saya lagi mengunjungi di rumah salah satu klien saya, sahabat. Jadi saya sebenarnya jelajah-jelajah, jiaroh-jiaroh juga, aslinya tuh pengacara, sahabat. Disangkanya apa kan, pengacara, sahabat. Jadi saya tuh punya profesi pengacara. Meskipun setiap hari sarungan, ya kalau siang kayak gini, sahabat. Ya emang model-model pengacara itu begini. Nah, jadi ini saya punya klien, sahabat, namanya Mas Huda. Dan dia itu uniknya cerita panjang kali lebar, ujung-ujungnya menunjukkan peninggalan warisan berupa kaca Benggolo, sahabat. Namanya kaca Benggolo. Nah, lokasinya ini ada di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sahabat. Desa mana, Mas, ini, Mas? Kalipucang Kulon. Oh, Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sahabat. Jadi Mas Huda ini adalah salah satu klien saya. Klien saya di mana perkara yang sedang saya tangani itu terkait dengan sengketa tanah, sahabat. Nah, oleh karenanya sahabat-sahabat semua nih, bila mana ada yang punya perkara, punya masalah, punya kasus, silahkan bisa kontak saya juga, sahabat. Nah, Mas Huda ini dia adalah salah satu ahli waris daripada orang tuanya yang punya Koco Benggolo itu, sahabat. Koco Benggolo itu bahasa Batang ya, Bu, punten. Koco Benggolo itu bahasa orang Batang, orang Pekalongan, Jawa Tengah. Tapi kalau bahasa Jawa Barat namanya kaca Benggala, sahabat. Nah, Koco Benggolo ini adalah salah satu warisan yang diturunkan kepada anaknya, yaitu Mas Huda dan juga saudara-saudaranya. Anaknya ada berapa, Mas? Ada 4. Saya laki-laki sendiri. Itu kakak saya di situ. Oh, ini kakaknya. Ya, mau ke sini? Oh. Ikut ke sini boleh? Ke sini nggak apa-apa. Enggak. Itu kakak pertama saya. Oh, Paling tertua ya, itu. paling tua. Paling tua. Ngapunten ya, Mbak ya. Ya. Lagi pengen gelang-gelang. Anaknya 4 berarti. 4. Sampean yang nomor berapa, Mas? Nomor 3. Nomor 3. Ya. Oh, berarti sama kayak saya. Iya, nomor 3. Saya juga anak ketiga. Sama kita, senasib ya. Iya. Tapi saya adiknya udah nggak ada. Oh. Jadi bontot saya. Kakak saya 2. Laki-laki perempuan. Kalau sampean perempuan semua. Perempuan ya? semua. 3 orang saudari saya perempuan semua. 2 kakak perempuan, 1 adik perempuan. Perempuan ya. Berarti sampean cowok dijepit ya? Iya, ya? jepit. Iya. Itu berarti peninggalan dari ibu. Yang megang ini ibu apa bapak, Mas? Ibu saya. Ibu yang megang Koco Benggolo. Iya, ibu. Beliau yang yang bisa mengaktifkan lah, yang punya terah keturunan, yang juga diwarisi, yang juga bisa membuka aura dari Koco Benggolo itu. Mungkin ada energinya, nah beliau bisa membukanya, tapi kan beliau udah tiada. Gitu. Boleh sambil lihat, Mas, kacanya mana, Mas? Sini. Kaca Benggala Koco Benggolo ini ya. Iya. Coba sini, Mas, yang digeser-geser sini, Mas. Ini Koco Benggolonya. Tapi kondisinya sudah tidak terawat ya, kotor, karena juga orang-orang rumah kalau misalkan dibersihin atau di gimana juga pada takut, karena ya, masih ada energinya ya, sisa-sisa energi. Tapi kalau dilihat secara kilas mah kayak cermin biasa, Mas. Iya, cermin biasa. Kaca biasa ya. Biasa. Kayak kalau orang nggak ngerti gitu ya, Mbak ya. Jadi kayak kaca biasa gitu kan. Kalau nggak ngerti mah, padahal ini punya energi yang luar biasa ya. Ada penunggunya ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi jangan macem-macem. Karena ada penunggunya gitu kan. Berarti ini yang megang ibu berarti. Ibu saya. Dari garis ibu berarti. Dari garis ibu.
Nah, ibu itu berarti dapatnya gimana tuh? Apa warisan juga apa gimana, Mas? Warisan dari kakek, Kakeknya juga. kakek dari jalur ibu. Kakek saya dari jalur ibu. Ya, berarti bapaknya ibu berarti. Bapaknya ibu. Bapaknya ibu itu dari warisan lagi apa gimana? Kalau itu saya nggak tahu, tapi ibu saya cerita dulu bahwa ini warisan kakek saya. Apakah ini muncul dari kakek saya atau kakek saya dapat dari leluhurnya lagi saya nggak tahu. Oh gitu ya. Berarti yang jelas sih informasinya dari kakek lah Dari ya. kakek, iya. Entah asal usul kakeknya dari mana nggak tahu juga. Nggak tahu. Kalau kakak saya mungkin tahu. Dari mana tuh? Kakek lakon dewe. Oh, Lakon dewe. lakon sendiri berarti memang awalnya dari kakek saya. Oh dari kakek ya. Iya, berarti beliau yang ya berarti lakon sendiri lah. Tirakat sendiri berarti ya. Oh iya iya iya. Almarhum ibu kan disuruh nulisnya tapi nggak mau. Katanya kalau udah satu abad kok ya ibu bisa melihat. Kalau sudah satu abad. Satu abad kok ya kurang lebih kok ya. Sini ya apa? Satu abad saya mulai rasa. Umur ini maksudnya umur ininya. Ya, kalau sudah satu abad ibu bisa lihat. Misal ada orang kehilangan uang, tapi kan yang datang itu disuruh lihat sendiri itu yang ambil siapa, tapi jangan terlalu percaya, itu kan cuma perkiraan ya. Biasanya orang ini muncul di situ yang ambil, nanti disuruh ngasih uang mahar lah istilahnya, ikhlasnya berapa, nanti kok kalau benar itu uangnya yang ambil orang tersebut ya uangnya nggak kembali, tapi kalau enggak ya uangnya dikembalikan. Oh bisa kembali berarti kalau ketahuan apa gimana? Disuruh ngasih mahar seikhlasnya lah, nggak minta segini harus segini, enggak. Oh tapi bisa kembali kalau diketahui orangnya, enggak apa gimana tuh? Ya uangnya ya diminta kakek kui. Oh misal asli orang itu yang ngambil. Tapi kalau udah satu abad, belum satu abad belum bisa lihat. Satu abad tuh maksudnya yang usia satu abadnya siapa? Ibu Ibu. Kalau udah menjalani sudah satu abad baru bisa lihat. Kalau belum ada satu abad belum bisa. Satu abad kan berarti 100 tahun. Satu abad 8 tahun kok, 8 tahun. Satu windu. Satu Satu windu. Satu windu. Satu Sewindu. Sewindu 8 tahun. Oh berarti kalau udah menjalani sewindu. Sewindu, tapi kan ibu nggak mau. Karena memang ibu kan ini ya apa alirannya beda apa gimana? Ibu kan senangnya ngaji-ngaji, sholat gitu ya. Kan istilahnya kan biasa jalan, tapi takut ibu Berarti kalau dari kakek ini lakonnya tuh gimana Mbak? Waktu dapat tuh? Topo. Di gunung. Topo di mana tuh? Di Gunung Pojok 4. Gunung mana ya? Gunung Kawi. Gunung apalagi sih daerah Jawa Timur sih. Pokoknya Gunung Pojok 4 katanya. Berarti pindah-pindah toponya. Bertapa nggak pulang selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun selama berapa tahun itu? Bertahun-tahun. Kurang lebih kurang tahu. Yang jelas 4 gunung gitu. Pojok 4 gunung. Pojok 4 gunung. Terus baru dapat kaca ini. Iya. Berarti kalau kakek itu apa dulunya tuh? Apa alirannya apa? Alirannya Islam. Tapi kejawen. Sebenarnya kalau kejawen itu bukan Islam ya. Islam tapi yo percaya lah, percaya. Ya, percaya karo Gusti Allah. Bismillah. Tapi orang lakon ibadah ya. Yo kadang kolo. Ora pun nemen lah ibaratnya kok. Iya lah. Ya punon lah sih kan gak mau. Oh ngelakoni ibadah kadang-kadang. Berarti beda versi kalau. Tapi di KTP kejawen. Islamnya kejawen tapi alirannya. Iya. Makanya kaca Benggolo ini yang didapatkan sama kakek kejawen juga.
mungkin. Iya, sesuai aliran kakek ya. Ya Mas ya. Benar Iya. tuh, Mas, katanya kejawen juga Mas. Iya, kalau yang diceritakan mak ke saya mungkin agak beda sedikit dari kakak saya. Karena emak saya pernah cerita kalau mau Gimana ceritanya? mengaktifkan ini, ya harus ngeblong. Ngeblong, Ngeblong itu ya nggak apa ya? ngelakoni syariat. Harus ninggalin syariat juga, harus ninggalin syariat, entah sholat apapun itu. Intinya pada kepercayaan saja, adanya Gusti Allah gitu aja. Tapi juga meninggalkan syariat-syariat tentang agama Islam. Karena kejawen abangan Abangan itu apa? murni kejawen. Murni berarti. kejawen itu. Kalau putih kan beda lagi. Enggak ibadah berarti ya. Cuma percaya. Cuma percaya. Iya. Pokoknya eling Iya, gitu. udah itu aja. Asal eling ya. Iya. Kalau itu cerita mak saya gitu. Kakeknya siapa namanya Mas dulu? Tasrif. Dia aja 3. Istrinya 3. Waduh. Akeh duitnya sih ya. Istrinya 3. Kan 3 dulu. Oh. 3. Tapi rukun semua. Rukun ketiganya. semua ya. Ya karena punya ilmunya ya. Istri yang ketiga. Jenengan berarti dari istri Yang ketiga. ketiga. Nah, ibu Oh. saya. Sampean berempat ini dari istri ketiga. Ya. Iya. Oh. Lah yang istri pertama yang cucunya yang punya batik Febini di Grosir Pekalongan. Rumahnya Oh. sini. Jalan raya Matangan itu ada Mm-mm. rumah batik Febi dan itu cucunya. Hmm. Yang istri pertama. Istri pertama. Kalau kedua Yang kedua nggak punya anak. nggak punya anak. Ya. Oh. Ketiga dari ibu saya. Oh, berarti sampean ini dari istri yang ketiga semua, 4 bersaudara itu. Iya, 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 iya. Iya, ya. Rukun ketiganya itu. Mm-mm. Ya karang dukun kan punya ilmunya ya Bu ya. Supaya rukun gimana? Jadi terkenal kayak aku orang terkaya kali pucang. Sekali pucang. Oh, Terkaya uangnya, ya tanahnya. tanah. Oh, paling sugih berarti ya. Iya sih. Makanya kalau ibu saya punya gelar di depannya ER. ER itu untuk menandakan gelar seseorang mungkin. Untuk Nah, menandakan- kalau kakeknya sendiri Mbak Tasrif ini punya gelar depan nggak? Enggak. 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 Oh, Kan singkatannya yang Mbak Yu yang anak dari pertama kan Ermuni namanya. Lah lahir lagi yang istri ketiga kan anak satu-satunya ibu Kopi namanya R bersama. Cerita niki dirawat bareng-bareng sama istri yang 1, 2, 3. oh, Makanya dinamakan R bersama. R bersama. Ya, Oh. Terus yang pertama kan Ermuni. Ah. Dari pertama Ermuni. Itu istri yang ketiga R bersama. Oh, Anak gitu. tunggal. Anak tunggal. Iya, iya, iya. Nah, jadi seperti itu sahabat ya. Bahwasanya kaca benggolo ini bentuknya seperti ini. Kalau sekilas sih seperti kaca biasa ya, Mas. Iya, Udah ya? seperti kaca biasa. Kayak kaca biasa ya. Iya. Tapi jangan salah sahabat. Wah, ini ada apanya, Mas? Ada penghuninya ini, Mas. Penghuninya lah. Ya, Energinya besar lah. energinya besar. Saya ya. katakan besar lah. Iya. Tapi karena memang dari pihak keluarga itu sudah tidak dirawat gitu ya, seperti dikasih sajen, kembang-kembang ya Mas ya. Ya. Jadi mungkin untuk sekarang itu agak kecil energinya. Tapi kalau misalkan dikasih menyan lagi, nah ini bakalan berasa lagi energinya pastinya. Kalau saya rasakan sih memang sekilas itu ya masih ada ini kan. Cuma ibarat kayak orang itu kalau nggak dikasih makan itu ya gimana sih, lemes Lemes gitu lah. Lemes. Kalau dikasih makan ya mungkin bakal ini seger buger lagi ya Mas ya. Iya. Logikanya seperti itu sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang penasaran dengan istilah koco benggolo, koco benggolo aslinya kaca biasa seperti ini ya kan. Nah kebetulan ini saya ada seseorang yang dia keluarganya tuh punya namanya koco benggolo, itu sebenarnya kacanya ya biasa seperti ini. Nah ini kan dari ibu Mas ya. Iya. Dari ibu kan. Dari ibu itu kan dari kakek ya. dari kakek. Kakek. Jadi kakek jenengan itu dulu yang memang terkenalnya dukun ya. Dukun.
yang pertama kali dapat ini ya. Iya, yang beliau yang lakon. Lakon ya. Lakon di atau kalau kata kakak saya itu lakon di 4 penjuru gunung. 4 penjuru gunung. Iya. Berarti apa aja gunungnya, Mas? Waduh, kalau itu saya kurang tahu, tapi Lupa ya? lupa. Kalau kakak saya mungkin tahu. Oh iya. Yang jelas ada Gunung Kawinya. Ada Gunung Kawi. Iya. Oh iya, Gunung iya, Kawinya. iya. Jadi berasal dari kakek. Kakeknya siapa, Mas, namanya? Tasrip ini ada Oh, Mbak Tasrip. ada Oh, coba. KTP-nya. Tasrip. Oh iya, Kalipucang. Alamat Kalipucang, Kulon. Lahirnya tahun 1906 ya, Mas? Wah. Iya, Udah lama ya, Mas ya. lama sekali itu. Pekerjaan nujum. Nujum. Waduh. Jadi kalau dulu itu uniknya itu pekerjaannya itu dukun itu jadi pekerjaan. Iya, sahabat. berarti tahun 70 itu negara itu melegalkan pekerjaan menjadi dukun. Dukun ya. Iya, berarti melegalkan ya? negara itu melegalkan perdukunan. Perdukunan. Iya, ya? melegalkan. Entah tahun berapa pemerintah melarang itu entah berapa. Yang jelas tahun 70 itu berarti pemerintah itu melegalkan praktek perdukunan. Ya kan, itu kan faktanya kan Iya, nujum. benar. Iya. Ya, ini kan KTP tahun berapa ini nggak ada ininya, Mas ya. Oh, berlaku sampai dengan tahun 80. Dari 76 sampai 80. 76 sampai 80. Iya. Berarti tahun segini tuh ini ya, berarti pemerintah masih Melegalkan, iya, praktek perdukunan. praktek perdukunan ya. Iya, Kalau sekarang kan udah nggak ada ya. Ya nggak bisa, udah nggak bisa. Nujum Nah, ini itu. sahabat. Nah, itu ada foto beliau juga, namanya Mbah Tasrip. Mbah Tasrip. Terkenalnya Mbah apa? Ini Mbah. Mbah. Emang Mbah ya. Iya, Mbah. Dukun asli ya, Mas ya. Iya, Dukun asli yang alirannya kejawen. kejawen abangan. Abangan, ya. Abangan itu kan ada yang putih. Yang putih itu masih melakukan ritual-ritual yang seperti Hindu, Buddha, masih melakukan ritual-ritual tersebut, tapi masih menjalankan syariat. Oh, syariat Islam. Syariat Islam Sholat. masih jalan seperti sholat, zakat, puasa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau udah abangan itu udah lewat semuanya. Oh, lewat semua. Berarti Lewat. kayak Simbah ini udah nggak pernah ini. Iya, cuma eling gitu aja. Eling kalau Eling karo iya. Gusti Allah ya. Iya, eling bahwa semua ini ada yang menciptakan itu aja. Ada sang pencipta. Itu kalau abangan seperti itu, pengetahuan saya. Iya. Oh gitu, Mas ya. Berarti sosok yang paling hebat, Mas ya, di zamannya ini, Mas ya. Iya. Berarti sampeannya cucunya orang hebat, Mas ya. Ya kalau saya ini kalau jadi dukun sebetulnya cepet karena ada jalurnya. Gitu. Iya ya, warisan ya. Ada terahnya jadi dukun, tapi kan saya nggak boleh jadi dukun juga. Iya. Mungkin kalau misalkan alirannya aliran putih ya, Mas ya, mungkin bisa. Ya mungkin masih minat ya. Iyalah, tapi kalau mau menggunakan ini itu kata mak saya itu harus syaratnya itu banyak. Meneruskan ya. Kalau ya. mau meneruskan ini syaratnya banyak. Rumahnya itu harus pakai bambu. Alasnya nggak boleh pakai keramik, pakai plester nggak boleh, harus tanah ya. Harus tanah. Dan atapnya itu nggak boleh pakai genteng, pakai daun-daunan. Kalau orang Jawa bilangnya kulit. Kalau tidurnya ya dipan biasa atau di tanah. Dipan pakainya kayu. Nah syaratnya itu dan harus beberapa tahun melakukan seperti itu. Mungkin minimal 1 minggu atau 8 tahun. 8 tahun ya. Ya. Terus Mbak Tasrip ini meninggalnya kapan, Mas? Tahun berapa? Kalau saya sendiri kurang tahu karena saya belum lahir udah nggak ada. Oh, nggak pada menang ya. Kalau ini apa, Ibu meninggal tahun berapa ya? 2010 ya. 2010. Kurang lebih, kalau nggak 2009 2010. Berarti dari Mbak Tasrip yang mewarisi ilmunya Simbah ini itu ke Ibu. Iya, Ibu sampean ya. Iya, karena Simbah mak saya tuh dulu bilang bahwa ilmuku akan kuturunkan padamu. Maksudnya ibu saya. Nah, itu akhirnya nurun ke mak saya tanpa mak pelajari. Berarti otomatis ya? Tapi harus melakukan syarat-syarat yang ditentukan oleh juga kakek saya. Syarat-syaratnya ya yang tadi Mas Huda jelasin itu. Iya, pokoknya ngeblong jadi kejawen abangan. Ngeblong ya
meninggalkan syariat Islam, kemudian ya seperti itulah. Rumahnya harus pakai bambu. Berarti ibu waktu hidupnya seperti itu, Mas? Enggak. Oh, Kalau gimana? ibu saya masih menjalankan ritual-ritual syariat Islam. Sholat, Ya ngaji, ya bertasbih, bertahmid, puasa, tapi juga masih melakukan ritual-ritual tertentu untuk ini apa keperluan ini ya? keperluan Koco Benggolo ini. Syarat ini. Iya, tapi energinya jadinya bentrok. Ibarat efeknya ke tubuh. Iya, ke tubuh. Efeknya itu ke tubuh. Gimana tuh? Kalau kata mak saya itu ya panas tubuh. Panas. Dan sering sakit juga. Karena dari pihak penghuni ininya nggak mau ya? Iya. Gimana tuh? Ya kalau kata mak saya diceritain oleh kakek saya itu kalau mau menggunakan ini ya harus mengikuti aturan dari Koco Benggolo ini. Koco Benggolo. Nah, dia ini punya aturan Koco Benggolo ini. Kalau mau menggunakan saya ya ikuti aturan saya. Kalau dicampur dengan aliran lain ya nggak bisa. Nggak bisa. Makanya bentrok. Bentrok. Energinya bentrok. Nah, imbasnya ke penggunanya. Menggunakan ibu itu. Iya, ke penggunanya. Berarti sering sakit-sakitan ibu. Sering dan dulu juga pernah ngeluh ke saya itu tubuhnya kerasnya panas. Karena mak saya itu cerita bahwa penghuninya ini itu nggak mau kalau mak itu sholat ngaji. Udah bilang nggak mau. Berarti ibaratnya emak itu komunikasi ya? Iya, komunikasi. Pernah komunikasi ya? Iya, pernah komunikasi. Saya juga kadang malam-malam itu sampai jam 1-2 itu kan mijitin mak saya, dan mak saya bilang bahwa perewangannya hadir di situ. Ada di 7 penjuru. Situ. Itu dulu cerita ke saya gitu. Iya. Berarti memang kejawen murni ya? Ini murni kejawen, abangan, iya. Sholat, syariat Islam. Nggak kenal dengan agama. Saya bilang kalau mau menggunakan ini tidak kenal agama, tapi ya cuma cukup mengenal Sang Pencipta. Itu aja. Berarti setelah ibu meninggal putus, tidak ada yang melanjutkan lagi berarti? Iya, nggak ada yang lanjutin. Dan kalau ibu meninggal kan berarti kan generasi sampean berarti? Iya, generasi saya dan 2 orang kakak saya sama 1 adik perempuan. Itu tidak ada, Mas, tidak ada yang meneruskan ini? Nggak ada. Nggak ada. Alasannya? Ya itu, Pak. 1 ya mungkin takut juga. Takut. Kedua juga harus ninggalin syariat. Iya. Karena syariat itu penting ya, Mas ya? Ya penting lah. Itu kan sebagai kalau orang Kristen lah juru selamat lah. Iya. Namanya siapa, Mas? Penghuni Koco Benggolo ini, Mas? Yang kami tahu. Iya. Yang kami tahu itu punya nama nggak? Ada. Siapa? Kalau sosoknya seperti apa? Namanya siapa, Mas? Kalau menurut penuturan mak saya dulu, ini ada 7 sosok. 7 sosok, tapi sosok yang paling punya energi besar itu namanya Buntal Jemur. Kiai Buntal Jemur. Oh, Kiai Buntal Jemur. Kata mak saya gitu. Nah, 6 sosok lain saya nggak tahu. Nah, Kiai Buntal Jemur itu kan yang penghuni ini ya? Iya. Nah, itu seperti apa tuh wujudnya, itu kayak apa, Mas? Kalau kata kakak saya yang pernah lihat, itu kakak pertama saya yang pernah lihat, itu orangnya tinggi besar, ganteng, pakai belangkon, pakai pakaian adat Jawa dulu, orang zaman dulu. Kayak orang keraton lah ya? Iya. Jenggotan nggak, Mas? Nggak ada jenggot. Oh, nggak ada jenggotnya. Oh, nggak jenggotan ya? Cuma tinggi besar, ganteng, sama pakai belangkon. Dan pakai pakaian adat Jawa tempo dulu. Oh gitu, ya. Berarti sosok memang betul sosok kejawen ya? Kejawen itu kan orang Jawa ya? Iya, kejawen itu orang Jawa ya. Memang sahabat Koco Benggolo ini kalau saya dekati ya, secara sekilas saja memang energinya itu masih ada, sahabat. Masih ada, tapi udah kecil gitu kan. Ya seperti yang saya bilang tadi, karena mungkin udah lama nggak dikasih makan, lapar gitu. Kalau orang hidup itu lapar gitu. Tapi kalau misalkan sekali dikasih menyan, udah langsung seger buger lagi nih. Kiai Buntal ini kan. Buntal. Oh, Buntal ya.
Kiai Buntal. Kiai Buntal ya. Nah, jadi seperti itu sahabat. Jangan kosong kan gitu. Nah, itu tujuannya pikiran jangan kosong, harus netral itu supaya tidak gampang dimasuki oleh makhluk-makhluk gaib yang kadang suka masuk ke pikiran kita gitu kan, untuk kita melakukan apa gitu.